Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kami sudah terhubung bersama Nanang Wahyudin, analis Valbury Asia Futures. Ya, Pak Nanang, seperti apa tren transaksi komoditas di awal pekan ini dibandingkan dengan pekan lalu? Iya, baik Mbak Popi, kita lihat pergerakan di awal pekan ini cukup baik ya, sempat mengalami pelemahan di awal pembuka di sesi Asia, tetapi memasuki sesi perdagangan Eropa pada sore hari ini cukup baik, di mana dolar sedikit mengalami pelemahan terhadap mata uang utama dunia, begitu juga dengan harga komoditas yang perlahan tapi pasti, baik itu harga komoditas khususnya harga emas sudah mulai merangkak naik lagi bermain di atas 1775 dengan potensi yang terjadi adalah untuk kembali bergerak di 1781. Market juga melihat penurunan yield obligasi di sesi perdagangan pagi hari ini juga turut memicu pelemahan harga dolar itu sendiri dan membuat ekspektasi pasar terhadap penurunan yield kembali akan terjadi di minggu ini. Walaupun pasar sendiri melihat bahwa penurunan yield ini juga akan diimbangi oleh rilisan data ekonomi, khususnya tadi Pak sore hari ini dan sebagian data manufacturing PMI dari Eropa cukup baik. Itu mungkin nanti malam kita akan melihat bagaimana data ISM manufacturing PMI dari Amerika yang kemungkinan juga akan mengalami kenaikan dan kemungkinan akan berimbas pada penguatan dolar di sesi perdagangan malam hari. Tapi market sendiri akan melihat potensi yang terjadi pada minggu ini cukup baik, yaitu baik dari rapat kebijakan RBA maupun BOE dan data November payroll di hari Jumat nanti. Dan market kemungkinan akan berhati-hati dan bertransaksi, tapi potensi membaiknya data ekonomi Amerika akan mendorong penguatan dolar dan akan berimbas pada pelemahan komoditas. Begitu, Mbak Popi. Ya, untuk peluang emas hingga akhir pekan ini seperti apa Pak Nanang? Sentimen apa yang mempengaruhinya? Baik, kita lihat pelemahan potensi yang terjadi pada harga emas secara jangka menengah sudah mulai menunjukkan bertahan pada level resistennya dia kisaran 1750 sampai dengan 1790. Potensi-potensi yang terjadi saat ini market sedang menantikan data tenaga kerjaan Amerika yang akan dipublikasikan di hari Jumat nanti. Dan ini kemungkinan besar bila mana ini terjadi sesuatu reaksi pasar yang berbeda, berbanding terbalik dengan data ekonomi, kemungkinan emas ini coba akan terus bergerak naik. Secara teknikal emas sudah berpotensi untuk mengejar ataupun bergerak di atas 1800. Di satu sisi bila mana dari data ekonomi Amerika ini cukup baik, kemungkinan reaksi pasar juga akan berbanding terbalik. Dalam arti berbanding terbalik adalah akan merespon data tersebut dan akan membuat aksi pelepasan emas, dan kemungkinan emas bisa saja berbalik kembali bergerak di bawah 1750. Dan kalau saya melihat dari sisi teknikal sendiri maupun diimbangi dengan reaksi pasar, kemungkinan sudah melakukan diskon ataupun melihat bahwa data ekonomi Amerika membaik, tapi reaksi pasar akan berbanding terbalik, yaitu apa? Akan melepas dolar dan akan bergerak terhadap memilih emas sebagai pembelian aset yang saat ini harga Bitcoin juga mengalami penurunan, dan kita lihat juga potensi harga emas sendiri di akhir minggu ini akan bergerak cenderung ke 1800. Begitu Mbak Popi. Ya, untuk Olain sendiri dan juga kopi seperti apa Pak Nanang untuk pekan ini? Iya, kita tidak kondisi oleh sendiri kita lihat walaupun ada kasus corona yang meningkat di India sendiri, permintaan terhadap minyak kelapa sawit cenderung sempat mengalami kekhawatiran terhadap pengurangan, tapi di satu sisi malah terjadi peningkatan. Kita lihat India sebagai pengimpor terbesar kedua di dunia setelah Cina sendiri, kemungkinan besar ini masih terus akan merangkak naik, tepatnya adalah menjelang Idul Fitri, dan kita lihat juga nanti menjelang udah memasuki musim-musim tanam sendiri, kemungkinan besar harga oleh sendiri terus akan mencetak rekor tertingginya ya ataupun kita lihat harga minyak kelapa sawit akan terus mencetak rekor tertinggi dalam 10 mencetak rekor tertingginya itu di angka 4 ribuan, dan kemungkinan besar kita lihat harga kopi juga menjelang libur ataupun kita lihat musim yang terjadi di Brazil ya. Untuk harga kopi sendiri kemungkinan besar ini terus masih akan mengalami penguatan, begitu Mbak Popi. Ya, untuk pengaruh penguatan obligasi Amerika dan juga dolar Amerika ini terhadap prospek komoditas untuk pekan ini? Iya, baik, kita lihat memang fluktuasi harga yield obligasi Amerika khususnya baterai 10 tahun masih bergerak pada rentan harga di 1,550 sampai dengan 1,630, dan kemungkinan besar market sendiri untuk yield obligasi masih akan memberi pengaruh besar terhadap pergerakan dolar, dan imbasnya kita lihat harga
secara tidak langsung akan berimbas kepada harga komoditas. Tapi harga komoditas sendiri saat ini memiliki dampak yang tidak begitu tidak memiliki terkena dampak yang cukup signifikan dari pergerakan pelemahan pergerakan dolar. Mereka terlalu kita lihat bahwa menjelang pertengahan musim ataupun kuartal di semester kedua ini harga komoditas sendiri sudah perlahan tapi pasti mengalami kenaikan, baik dari itu sektor energi maupun sektor softnya, baik itu dari pertanian maupun juga dari pertambangan, itu masih terus akan bergerak naik, tidak memberi terkena imbas yang cukup besar dari pergerakan yield obligasi dan imbasnya ke harga komoditas, begitu Mbak. Ya, untuk saran bagi pelaku pasar pekan ini dengan sentimen data ekonomi, Pak Nanang? Baik, kita perlu perhatikan juga selain data ekonomi yang menjadi perhatian minggu ini ada data ISG manufaktur, rapat Bank Sentral ataupun data EDP, dan juga kita lihat data dari non-farm payroll Amerika yang hampir seluruhnya menunjukkan angka yang cukup baik, artinya menunjukkan hal yang cukup positif terhadap pergerakan dolar. Kemungkinan besar ini akan berdampak terhadap pergerakan penguatan dolar. Tapi kita lihat di satu sisi dengan melihat review data sebelumnya, data dari GDP maupun FOMC meeting yang pekan lalu menunjukkan upaya penguatan dari upaya Amerika untuk membuat ekonomi terus membaik, tapi reaksi pasar berbanding terbalik, dan kemungkinan besar kita lihat dalam minggu ini potensi terhadap indeks dolarnya juga cenderung akan mengalami penguatan, akan kembali testing ke 9250, kemungkinan besar akan berimbas kepada penurunan harga komoditas. Tapi penurunan harga komoditas sifatnya hanya terbatas, dan kemungkinan besar dalam minggu ini pergerakan harga komoditas akan merangkak naik walaupun penguatannya itu tidak signifikan ataupun tidak begitu besar, begitu Mbak Pi. Baik, terima kasih Pak Nanang untuk informasinya dan juga Sama-sama Mbak Popi. bersama kami dalam Closing Market.